Nah, ini tema malam kita hari ini adalah agar anak tidak menjadi gelas kosong ya. Iya. Gelas kosong ini kok menarik ya. Kalau dulu saya di dunia training itu ada juga orang yang sebutnya ember kosong atau ada yang mangkok kosong atau teori yang juga populer di psikologi itu tabula rasa ya. Tabula rasa itu teori dari aliran ini menarik, ini tapi alirannya aliran behaviorisme. Ya. Nah ini kalau ke gelas kosong ini gimana nih maksudnya, Ustaz? Ya, tadi seperti saya sampaikan, ternyata mau tidak mau saya harus membahas dari segi sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu sangat berkaitan dengan konsep of human nature, konsep tentang kodratnya manusia, keadaan awal manusia itu seperti apa. Contohnya, pandangan dari Freudian berbeda dengan pandangan dari behaviorisme. Nah, ketika saya mencoba untuk menelusuri kembali, karena ini kan dulu materi ketika kuliah di Fakultas Psikologi ya, terutama di angkatan saya, angkatan sebelum saya itu ada mata kuliah secara perkembangan psikologi. Dan dengan ini itu di psikologi UGM berarti dari tahun 91 ya? Nah, itu tahun 91 masih dapat itu. Selain di psikologi umum juga ada satu mata kuliah khusus sejarah perkembangan psikologi. Dan ini merupakan mata kuliah yang sangat penting. Nah, karena itulah saya ingin berbincang pada kesempatan malam ini. Dan nanti kita ada tanya jawab. Dan besok kita juga akan berbincang secara lebih khusus tentang apa yang perlu kita perhatikan agar anak-anak kita tidak menjadi gelas kosong. Nah, tentu saja kita tidak dapat berbicara mengenai sejarah itu secara keseluruhan. Saya hanya mengambil beberapa yang penting, beberapa yang membawa pengaruh hingga hari ini. Karena kalau kita bahas secara rinci, sangat tidak memungkinkan. Bagi yang tertarik bisa membaca antara lain Handbook of Psychology di jilid 1. Jilid 1-nya? Ya. Emang ada berapa jilid? Ada 12. 12 ya? Ada 12. Kalau mau baca juga ada buku yang sangat menarik, Handbook of Child Psychology. Kalau ini total bukunya ada 4 ya. 4. Kalau yang Handbook of Psychology jilid 1 itu tentang sejarah. Tentang sejarah. Nanti ada bagian lain tentang psikologi perkembangan, tentang psikologi forensik. Nah, ini bukan wilayah kita pembahasnya. Nah, di situ kita mendapatkan pelajaran-pelajaran menarik. Nanti kita juga bisa membaca buku Introduction to the History of Psychology dan beberapa buku lagi lainnya. Itu sebabnya kali ini agak lebih serius. Ya. Saya katakan agak karena memang tidak sampai kepada tingkat komparasi literatur, walaupun juga buka-buka literatur ya. Itu memang diperlukannya, Anestat ya, untuk memahami agar anak tidak jadi gelas kosong itu ya. Karena pandangan-pandangan itulah, termasuk pandangan-pandangan zaman-zaman sebelum Masehi itu masih berpengaruh. Nah, agar tidak berpanjang-panjang, saya ingin bercerita sejenak. Psikologi itu dimulai dari mana sih? Kalau kita membaca buku-buku sejarah perkembangan psikologi, dan ini tentu saja ditulis terbitan Barat ya, walaupun saya nggak suka istilah Barat Timur, maka itu dimulai dari zaman perdukunan Yunani kuno. Perdukunan Yunani kuno ya, di mana sebagian menyebutnya magic atau nanti ada animisme yang berkembang. Nah, kenapa ini disebut? Karena di zaman magic itulah, namanya juga magic ya, magic. Bukan Magicom. Zaman sihir-sihir gitu ya, atau orang meyakini yang semacam itu ya. Disitulah mulai berkembang istilah-istilah yang dianggap penting, yang dianggap memberi pengaruh, memberi jejak yang sangat besar pada perkembangan psikologi, maupun nanti ada yang bermiripan dengan itu. Apa itu? Yakni di zaman magic itu, salah satu gagasan pentingnya ialah interaksi jiwa manusia dengan roh-roh di alam semesta. Sehingga nanti muncul istilah energi positif, energi negatif, gitu ya. Kita tidak bahas. Kita perlu sebut ini hanya agar kita tahu petanya. Oh, berarti itu bukan barang baru. Energi positif, energi negatif. Sama halnya ketika saya sempat menyebutkan sanguinis, phlegmatis, koleris, melankolis itu dari perdukunan Yunani kuno, ya beberapa kan komplain. Walaupun kalau ditengok dari sini, ini adalah pengaruhnya
kita akan telusuri. Nah, kemudian berikutnya masih zaman sebelum Masehi. Ada namanya ini setelah Yunani kuno tadi ya, perdukunan masih Yunani kuno kuno juga. Tetapi fase berikutnya yakni munculnya agama-agama animisme, dinamisme, animisme terutama, dan kemudian dinamisme yang di situ ada namanya Olympian religion, agama Olimpia. Kemudian ini yang cukup berpengaruh, yang kita tidak bisa bahas. Kemudian agama Dionysiac Orphic religion, yakni agama Dionysiac Orphic, yang meyakini, yang mengimani tentang perpindahan jiwa. Nah, sekarang muncul kembali turunan keyakinan tersebut di sejumlah psikologi populer. Nah, psikologi populer, saya sebut psikologi populer karena tidak semua yang diklaim, didaku sebagai psikologi itu sebenarnya merupakan psikologi. Nah, ini kemudian mempengaruhi mempengaruhi pemikiran Aristotelian. Aristoteles berarti merujuk pada Aristoteles, bagaimana Freudian merujuk pada Sigmund Freud. Itu berarti setelah yang tadi ya, animisme, dinamisme tadi ya. Yang Freud, Aristoteles. Ya, ini sudah ada agama yang terstruktur. Karena itulah kalau sebagian akademisi barat mengatakan agama itu merupakan hasil evolusi, itu mengacu kepada mereka, tidak kepada kita. Karena kita ini sejarahnya jauh sebelum itu sudah jelas. Transmisinya dari Adam, Idris, Nuh dan seterusnya kan. Tidak terputus dan semuanya adalah Islam. Kalau di kaitannya dengan Yunani dapat dimaklumi kalau agama itu agama evolusi hasil peradaban. Jadi bisa dibenarkan dalam konteks mereka. Nah, pemikiran Aristotelian itu sangat dipengaruhi oleh agama Dionysiak. Ya. Yang ciri khasnya ialah a theory that characterizes people as introverts or extroverts. Nah, Lewin mengatakan bahwa psikologi itu sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Aristotelian, di mana ada orang diam, ini introvert, padahal belum tentu. Dan sebenarnya perkataan belum tentu ini juga lebih tepatnya kalau kita itu berpikir modern dengan psikologi yang sekarang ini, mestinya kita itu tidak bermudah-mudah untuk melakukan kategorisasi introvert, ekstrovert, gitu ya. Introvert, ekstrovert, karena ini nanti akan mempengaruhi perlakuan kita kepada yang disebut introvert atau extrovert tadi ya. Sehingga yang ekstrovert itu dianggap sebagai orang yang terbuka, gelasnya kosong, siap menerima apa saja. Yang introvert tidak, sehingga kalau ada yang pendiam, pemalu dianggap jelek, ya. Nah, makanya saya mengatakan perlu untuk menengok sejarah. Yang ini nanti juga pada gilirannya mempengaruhi era psikologi, walaupun nanti akan saya bahas terpisah ya, tersendiri, yakni psikologinya Jung, Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ini Swiss. Dia ini memproklamasikan mazhab sendiri, tapi nanti kita bahas ya, yakni psikologi analitik. Tetapi sebenarnya sangat banyak kemiripannya dengan Sigmund Freud, guru yang awalnya paling dikagumi, sangat dihormati. Pokoknya apapun kata Freud dia ikuti, hingga suatu hari dia terluka. Dan bicara soal luka ini nanti ada konsepnya yang sekarang ini banyak diikuti oleh orang-orang di Indonesia, Muslimin di Indonesia. Nah, kembali lagi sini. Nah, jadi di antara yang terkenal dari Jung itu adalah pembedaan, distinction antara introversi dan ekstroversi. Ya, yang kita juga memang tidak membahas. Kenapa disebut kalau nggak dibahas? Hanya untuk memahami akarnya, yang itu sangat riskan, sangat berbahaya. Kalau orang itu diajak ngobrol rame, dia bisa cerita apa saja. Oh, ini ekstrovert. Oh. Ekstrovert itu mudah mengosongkan gelas dan lain-lain ya.
Nah, padahal dalam agama kita, seseorang itu kalau paham mengenai faedahnya, mengenai keutamaan untuk menjaga lisan, maka dia itu justru berhati-hati sehingga tidak menjadi orang yang banyak bicara. Tapi bukan berarti dia tertutup. Nah, pada fase agama Dionisian ini, keterhubungan manusia dengan alam semesta, pengaruh semesta dan lain-lain itu sangat kuat. Ya, yang sekarang juga muncul lagi. Dan sejarah itu berulang. Sejarah berulang, cuma bukan hal-hal yang baik sebagiannya. Nah, ada beberapa nama yang ini saya sebutkan saja beberapa di antara nama-nama yang berpengaruh dari zaman Yunani kuno itu. Yang mereka ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai filsuf. Filsuf juga sebagiannya juga masih debatable ya. Tapi kita anggaplah karena ini disebutnya filsuf ya. Di literatur itu di dalam buku yang bisa kita rujuk tentang mengenai pengantar sejarah psikologi modern, An Introduction to the History of Psychology, gitu ya. Nah, ini kan disebut sebagai filsuf ya, filsuf yang berpengaruh besar terhadap psikologi di masa-masa itu, bahkan pengaruhnya tidak sedikit yang masih terasakan hingga sekarang ini. Ada Thales, ya, nggak tahu bacanya bener apa enggak. Thales ya, Thales itu. Ini 625 sampai 547 sebelum Masehi. Ada Anaximander, itu 610 sampai 547. Anaximander ini merupakan teman sejawat dan sekaligus murid dari Thales. Kemudian Heraklitus, bukan Heraklius ya. Heraklitus itu 540 sampai 480 sebelum Masehi. Kemudian Pythagoras, bukan hanya dalam bidang matematika, ternyata pengaruhnya juga dalam bidang psikologi. Ini 580 sampai 500 sebelum Masehi. Empedokles itu tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Anaxagoras tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi, yang dia ini merupakan teman dekat, sahabat, dan sekaligus mentor dari Pericles. Dari sini kita melompat kepada Hippocrates. Kenapa kok melompat? Nah, karena ini Hippocrates ini poin penting ya. Biar nggak terlalu melompat, jadi tadi disebutkan beberapa nama itu. Hippocrates itu hidup antara tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi. Sebelum Masehi semua ini. Dengan teori of humornya yang 500 tahun kemudian dipopulerkan kembali dengan beberapa perluasan oleh Galen. Ya, oleh Galen itu tahun 130, dia hidup tahun 130 Masehi sampai dengan tahun 200. Ya. Nah, yang ini diasosiasikan dengan 4 humor ya. Humor ini nanti beristilahan tersendiri berkenaan dengan bukan yang kita kenal sebagai lelucon, bukan. 4 humor. Kayak ini ya, berarti yang apa? Yang postur tubuh. Kaitannya dengan aliran-aliran, aliran-aliran yang yang dominan pada diri manusia itu apa? Sehingga, pengelompokan menggunakan tipologi-tipologi itu, susunan gigi-geligi dan lain-lain merupakan ciri-ciri psikologi sebelum ilmiah. Ya, berarti sebenarnya belum pantas disebut psikologi. Iya. Apalagi ini masih pengaruh zaman perdukunan Yunani kuno tadi itu. Nah, itu Galen tahun 130 sampai tahun 200. Nah, jadi humor itu berkenaan dengan temperamen dari dari tubuh manusia. Sehingga nanti dikatakan ada empat dominasi, ada 4 kategori. Pertama, orang yang tipenya plek, bukan plek, orang yang pengaruh utama, penentu sifatnya, penentu wataknya,
penentu kepribadiannya ada pada plek. PHLEGM, plek. Plek itu artinya dahak. Dahak. Iya, maka temperamennya disebut sebagai plekmatik. Oh. Temperamen, bukan karakter. Iya. Karena beberapa kalau orang karakternya pragmatik bukan temperamen. Ini istilah perdukunan Yunani kuno, kemudian populerkan dengan perluasan oleh Galen tahun 130 yang hidup tahun 130 sampai tahun 200 Masehi. Karena itulah saya merasa perlu menyebut ini karena ketika beberapa kasus sebut memang ada yang marah-marah ya. Yeah. Oh, jangan ngawur, itu ilmiah, bukan sayangku. Ya. Mungkin dia belum baca History of Psychology. Iya, karenanya tadi saya sangat rekomendasikan bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut silakan baca buku-buku yang saya sebutkan tadi. Jika diperlukan nanti saya ketikkan saya sampaikan judulnya ya, saya informasikan lebih lanjut. Yeah. Atau coba besok saya update status di IG atau FB. Nah, ciri khasnya, karakteristiknya itu sluggish. Sluggish itu kalau bahasa Indonesianya lamban, kalau bahasa Jawa Timurnya itu klemer ya. Slow banget. Kemudian unemotional. Dialog ya. Datar emosinya. Ada sesuatu ya datar, nggak bergembira, karena yang menguasai itu dahak. Yang menentukan mempengaruhi sifat itu dahak. Mudah-mudahan yang sering batuk tidak merasa tersinggung, karena ini bukan dari saya ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sekali lagi nggak ilmiah ya, nggak ilmiah, walaupun sekarang dianggap ilmiah bahkan Islami. Orang yang dikuasai oleh darah, blood, tergantung Inggrisnya mana ya. Temperamennya disebut sebagai sanguin. Oh, sanguin. Nah, maka orang yang sifat seperti itu akhirnya sekarang disebut sebagai sanguinis. Padahal ternyata itu teori zaman. Bisa sebut teori nggak sih? Oh, enggak ya. Apa itu? Ya anggaplah teori ya, biar bahagia gitu ya. Nah, karakteristiknya adalah cheerful. Wah, orangnya ceria, periang. Kalau pakai bahasa yang lain tadi ekstrovert banget ini. Nah, kemudian yang kedua, orang yang dikuasai oleh sifatnya, wataknya, kepribadiannya, emosinya, dan lain-lain, dikuasai oleh empedu kuning, yellow bile. Ini yang dokter bisa ngecek apakah empedu itu ada dua empedu sini, empedu kuning dan empedu hitam ya. Saya nggak berani komentar karena saya bukan dokter. Nah, temperamennya adalah kolerik. Kolerik itu quick tempered, mudah bereaksi, bisa mudah bersemangat, mudah marah, mudah tergugah gitu. Jadi kalau ada diprovokasi itu mudah terbakar tuh. Nah, fury itu berapi-api, berapi menyala atau berapi-api. Jadi mudah dikomporin. Kamu dulu. Mudah menyulut deh. Iya. Nah, ini kan akhirnya jadi pembenaran. Kemudian yang keempat adalah black bile. Black bile itu empedu hitam. Di mana temperamennya disebut melankolik. Sehingga orang mengatakan, kayaknya melankolis banget nih. Di mana karakteristiknya itu sedih. Ya memang gitu. Bawaannya, gitu. Fitronya. Malah tambah ngawur lagi ya. Allah ya Karim. Karena itulah kita perlu. Nah, nanti sebagaimana di masa Galen itu apa yang berasal dari Hippocrates ini diperluas. Di zaman sekarang juga begitu, diperluas dan diberi pembenaran, dimuliakan, gitu ya, sehingga yang jelek-jelek kayaknya mulai ya sebenarnya banyak jeleknya itu. Nah, jadi sanguinis, plekmatik, kolerik, melankolik itu teori zaman Yunani kuno
bahkan sebelum Masehi. Sebelum Masehi yang dipopulerkan kembali oleh Galen dan sekarang dipopulerkan kembali oleh saudara-saudara kita. Ya, itu kayaknya satu di antaranya buku judulnya Personality Plus itu ya. Itu lain lagi sebelum sekarang ya. Walaupun sudah zaman-zaman kita ya. Sekarang ini muncul ada lagi yang memunculkan. Yang versi-versi yang rada-rada ada islaminya juga ada ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang pakai is itu ya 3, yang sanguin enggak, flegmatis kalau flegmatik, kolerik sama melankolis tadi. Lalu sanguin enggak pakai is ya. Nah, itu masa-masa itu. Lalu dari sana mari kita masuk kepada psikologi yang disebut sebagai psikologi modern, atau tepatnya lebih kepada rintisan psikologi modern. Kita mulai di yang paling awal itu, yang paling mempengaruhi psikologi modern itu apa? Yang paling mempengaruhi sehingga muncul psikologi yang disebut sebagai psikologi modern yang merupakan cikal bakal psikologi dalam tanda petik ilmiah. Karena sebagian yang disebut ilmiah pun ternyata tidak. Misalnya asumsi-asumsi dari Sigmund Freud, asumsi-asumsi dari Carl Gustav Jung, atau nanti bahkan di masa berikutnya kita menjumpai dari yang menulis buku Adolescence itu Granville Stanley Hall, itu ada yang diikuti tapi banyak yang tidak. Nah, itu kan kemudian masih disebut sebagai psikologi modern, psikologi ilmiah. Nah, latar belakangnya yang paling banyak pengaruh itu apa sih? Ada 2, yakni filsafat dengan berbagai macam variannya, yang itu sifatnya sangat spekulatif, dan kemudian fisiologi. Fisiologi ini dimulai tahun 1800-an. Ya, 1800-an. Secara sederhana, yang paling awal muncul adalah strukturalisme, dan ini merupakan aliran pemikiran pertama dalam psikologi. Kemudian kita tidak berpanjang-panjang dengan ini. Kemudian ada dan strukturalisme ini memang nggak lama. Ini kan dia ini digagas oleh Edward B. Titchener. Itu murid dari William Wundt. William Wundt itu yang dianggap sebagai kayak bapak psikologi modern ya. Bapak psikologi modern. Membuat semacam sekolah, kita sebut di Leipzig tahun 1875 ya. Nah, kalau itu tapi Titchener tadi ketika dia mati tahun 1927, maka strukturalisme juga ikut mati karena nggak ada teori nggak ada penerusnya. Kemudian fungsionalisme yang ini nanti menjadi cikal bakal dari behaviorisme. Tokoh terkenal dari fungsionalisme adalah William James ya. William James. Kalau tadi cikal bakal William Wundt tadi itu, kalau tidak salah dia juga yang pertama kali nyebut dirinya psikologis apa ya? Dia nulis buku The Physiological Psychology. William Wundt itu di Leipzig. Ya, Alhamdulillah saya pernah berkesempatan untuk ke Leipzig gitu ya. Bukan karena tapi ketemu juga ada peninggalannya Wundt yang dipertahankan, betul. Labnya dijadikan sebagai ketika itu saya tidak menggali lebih jauh ya. Tidak menggali lebih jauh dari, karena memang dianggap sebagai dalam tanda kutip kan Bapak psikologi modern adalah William Wundt. Nah, lalu tadi William James ini fungsionalisme, tetapi kemudian kemudian ini lebih banyak berpengaruh kepada yang berikutnya lagi ya. Nah, kemudian dari situ nanti ada makanya kadang ada yang mengatakan behaviorisme dulu, baru kemudian psikoanalisis, tapi ada yang mengatakan enggak, fungsionalisme William James, kemudian psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, di Sigmund Freud itu Freudian psikoanalisis itu ada ide dasarnya dalam manusia pada dasarnya buruk. Kemudian ada beberapa ide-ide yang agak-agak ganjil. Ya,
manusia itu hidup pertarungan antara etos dan thanatos, daya hidup dan daya mati, daya mau untuk memperbaiki dan daya rusak. Kemudian nanti ada bahwa manusia itu ya secara umum pada dasarnya sakit, ya. Lalu ada persoalan lagi yang terkenal bahwa anak laki-laki itu mengalami Oedipus kompleks, anak perempuan mengalami Elektra kompleks. Dia marah dengan bapaknya, Elektra kompleks itu marah dengan ibunya, anak perempuan. Yang ini penting untuk kita ketahui karena dari sinilah karena dari sinilah maka ketika Carl Gustav Jung itu menyatakan diri punya mazhab sendiri, yakni psikologi analitik, namanya mirip dan konsepnya juga banyak yang mirip. Maka dia mengembangkan hal serupa. Hal serupa itu apa? Yakni Carl Gustav Jung itu walaupun tidak persis sama mengembangkan bahwa ada semacam dunia anak gaib. Kalau sekarang disebutkan agak susah karena sekarang lebih populer dengan istilahnya inner child. Inner child. Tetapi ini sebenarnya sebagaimana Sigmund Freud itu merefleksikan dendamnya dia sendiri kepada bapaknya. Dia itu sakit hati kepada bapaknya dan kemudian ketika dia sudah dewasa, sudah menikah, dia ingin membalaskan dendam kepada bapaknya itu, tetapi pelampiasannya kepada istrinya. Yakni dia selingkuh dengan alasan untuk mengobati luka pengasuhannya dari bapaknya tadi. Nah, ada inner child wound, luka inner child atau luka pengasuhan. Sehingga kalau nanti mau memperbaiki, mau mengobati, ada istilah tapping, lalu bukan tapping mengambil gambar gini ya, lalu ada istilah reparenting. Reparenting ya? Iya, reparenting itu mengasuh kembali dirinya sendiri. Allah. Itu teorinya Carl Gustav Jung. Nah, karena itu, reparenting itu menengok ini masalahnya di mana. Oh, dia teringat. Oh, ini waktu saya masih kecil, masih balita. Oh, ini ketika saya SD ada beberapa hal yang buruk, lalu diperbaiki. Caranya reparenting gimana? Caranya mengasuh diri sendiri itu memperbaiki diri sendiri karena reparenting bisa dilakukan oleh dalam tanda petik ahli, bisa dilakukan oleh diri sendiri. Caranya gimana? Yakni memulai berdialog dengan inner child-nya. Saya mau mengatakan kita nggak enak ya. Inner child Anda enggak ya. Inner child-nya dia gitu ya. Jadi ngajak omongan dia yang masih kecil. Gitu. Jadi seperti membayangkan ketika dia kecil lalu yang ketika dia kecil itu diajak ngobrol gitu ya. Iya, terus diasuh, dinasihati, diperbaiki gitu ya. Kemudian kalau perlu dia nulis surat untuk inner child-nya. Maka pengaruh ini nanti muncullah film-film berkenaan dengan mesin waktu. Memperbaiki masa lalu gitu. Kembali masa lalu gitu ya. Kemudian lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya nurturing things. Oh, I love you gitu ya. I appreciate you. Aku menghargai kamu. Karena waktu kecil nggak dapat kata-kata itu aku terus bangga kepadamu gitu ya. Aku mendengarmu, terima kasih, I'm sorry dan lain-lain itu ya. Itu dianggap sebagai nurturing things. Hal-hal yang sifatnya mengasuh, mendidikkan, mengasuh inner child-nya gitu. Cara lain misalnya dengan melihat foto yang nyata maupun foto virtual, kita seolah punya bingkai, lalu kemudian oh ini ada hal yang tidak mengenakan, dibuang dan lain-lain.
atau menyampaikan sesuatu dan mengizinkan inner child-nya dan dirinya sendiri. Coba, betul. Nah, ala kulli hal itu kayaknya kedengaran kok kayak gitu ya. Nah, nanti melalui orang lain bisa, ini sumbernya terjadi ketika masih bayi atau bahkan sebelum dalam kandungan, ketika masih dalam kandungan, sehingga dia mengajak bicara janin dirinya. Jadi dia membayangkan janin dirinya terus diajak ngobrol janinnya itu. Ya kalau bahasa antum itu membayangkan. Jadi ini ya disitulah kemudian subhat-subhat akidah, subhat-subhat iman itu memang sangat rawan. Nah, turunan kemudian adalah wallahu a'lam bishawab. Saya mencoba menelusuri buku-buku riset-riset, bayi itu bisa mendengar frekuensi suara tertentu, suara yang sangat keras misalnya, tapi belum bisa diajak ngobrol. Yang mengatakan bisa diajak ngobrol itu pada asalnya adalah ketika orang memiliki kebutuhan untuk memperbaiki inner child-nya saat dia belum lahir. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan konsep agama kita tentang al-fitrah. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Jadi yulad alal fitrah kan. Ya. Loh, ini kan urusannya soal luka batin dan lain-lain. Ala kulli hal itu yang Jadi memang ini basisnya itu adalah asumsi-asumsi yang tidak memiliki. Makanya nanti di buku-buku psikologi ilmiah hampir semua teori-teori ini dibuktikan kalau tidak ilmiah itu ya. Iya. Nah, cuma mungkin ya Ustaz ya. Bagi orang-orang yang mohon maaf ya, pengen sukanya ngawang-ngawang itu mungkin ide-ide ini kok ide ya. Pokoknya asumsi-asumsi ini dianggap menarik mungkin. Itulah pentingnya kita belajar sejarah. Sehingga begitu tahu, oh ini cirinya begini, oh lagu lama. Jadi ingat kalimatnya Dr. Majid Al-Ghilani itu, pakar sejarah itu ya, bahwa memang belajar sejarah itu membantu kita memahami pola. Pelakunya bisa berbeda, memang berbeda kan pelakunya dulu sekarang beda orangnya. Waktunya juga beda dulu sekarang. Tempatnya juga bisa berbeda. Bahkan ini bahasanya, kulturnya bisa beda, tetapi polanya sebenarnya sama. Pola-pola itu yang akan berulang dan ya tadi seperti teori asumsinya Hippocrates ternyata dipakai lagi oleh Galen, dipakai lagi oleh ini, tadi muncul di buku ini, sekarang muncul lagi. Iya, sekarang bahkan ustadz. Padahal itu sebenarnya kan tidak ilmiah ya. Tidak ilmiah dari segi psikologi dan dari segi agama, ini subhat besar. Muskilah ini betul-betul masalah yang sangat besar. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena nanti erat kaitannya dengan asumsi-asumsi bahwa oh anak kalau begini perlu diperbaiki dengan cara ini. Oh anak saya ini anak saya ini nggak banyak bicara. Oh berarti dia ini introvert. Oh atau nanti yang pakai humor tadi, walaupun sini sebutnya bukan humor ya. Istilah artinya humor. Oh humornya anak ini flekmatik sehingga perlu perlu diubah. Oh, sini nyebutnya di beberapa buku psikologi yang Indonesia itu tipologi ya. Kayak semacam tipologi itu ciri umum dalam tanda petik psikologi pra-ilmiah. Makanya ada yang berdasarkan susunan gigi gerigi. Itu yang berarti yang sebelum Masehi tadi ya? Ya, ada yang berdasarkan sidik jari. Nanti kalau ada lagi yang agak lebih belakangan, lebih canggih itu golongan darah dan lain-lain ya. Nah, kita teruskan lagi ya. Karena Masya Allah, kita baru sekilas ini memberikan gambaran umum, kemudian berikutnya lompat ke behaviorisme. Oh ya, tadi Carl Gustav Jung itu adalah neo-Freudian. Psikologi analitik. Kalau Sigmund Freud, psikoanalisis. Nah, itu yang pertama. Tetapi sebagian
atau banyak di antara kalangan akademisi itu mengatakan enggak, sama saja. Iya. Saya termasuk yang mengambil pilihan untuk menganggap bahwa ya Carl Gustav Jung itu ya Freudian. Iya. Karena sebenarnya 80 atau 90% itu ya sama. Istilahnya diganti, dilengkapi, yang kayak misalnya inner child ini kan lebih canggih dibanding Oedipus dan Elektra kompleks dan beberapa lagi ide-ide yang kita nggak bicarakan semuanya ya. Nah, saya perlu fokus ke Jung itu karena sekarang ini banyak yang mengimani. Saya katakan mengimani karena ketika dialog itu emosi duluan yang muncul, gitu ya. Sehingga ini kan sudah wilayah iman. Nah, dari sini masuk kepada behaviorisme. Behaviorisme itu di antara asumsi dasarnya, kalau fungsionalisme itu mengasumsikan adanya aspek-aspek mental yang yang aktif, lalu ini counternya atau titik ekstrimnya itulah psikoanalisis, maka behaviorisme itu justru sebaliknya, menganggap manusia itu betul-betul lahir dalam keadaan tabula rasa. Tabula itu ya kosong gitu ya. Tabula rasa itu berarti Jadi tabula rasa itu berarti kayak kertas kosong, gelas kosong, ember kosong. Ketika orang itu berada pada kondisi tabula rasa, maka anak itu akan siap diperlakukan apa saja. Oke. Itu. Jadi kalau kertas kosong tinggal dicoret-coret. Tinggal terserah gitu ya. Terserah. Sehingga jika orang dewasa itu ingin kembali seperti anak-anak, mudah belajar apa saja, kosongkanlah gelasnya. Akhirnya muncul asumsi itu ya. Asumsi itu. Behaviorisme ini juga sangat yakin bahwa kalau ingin membentuk manusia itu yang paling pokok itu adalah rangkaian-rangkaian kebiasaan, perilaku-perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga sekolah-sekolah yang semacam ini biasanya menggunakan behavior checklist. Ya, sesuai namanya dari aliran behaviorisme ya. Behavior checklist. Iya. Oh iya. Checklist perilaku ya. Daftar periksa perilaku. Yang semakin ke sini bisa lebih ngeri. Walaupun pendahulunya ada, yakni daftar perilaku yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika TK. Saya nggak tahu di Indonesia ada apa enggak ya. Itu banyak sekali. Atau bahkan pra-TK. Di antara yang pernah menerapkan dan sangat sukses dengan pendekatan ini, sangat sukses dalam makna, nanti kita bahas ya. Itu ialah Profesor Boris Sidis. Jadi, Boris Sidis ya. Profesor Boris Sidis ini pengagum berat William James, tokoh psikologi behaviorisme yang fungsionalis tadi ya. Ya. Nah, William James ini kan punya ungkapan yang sangat menggetarkan. Berikanlah kepadaku 1.000 orang anak, dan aku akan bentuk 1.000 profesi. Maka Profesor Boris Sidis ini saking yakinnya, dia pengagum berat, sehingga anaknya itu dikasih nama William James. Dan karena dia ini anaknya Sidis ya, William James Sidis. Panggilan akrabnya Billy Sidis. Luar biasa. Ditrain betul dengan serangkaian behavior checklist. Sehingga di usia masih belasan tahun sudah menjadi dokter pada usia masih sangat muda. Tetapi unfortunately Billy Sidis ini akhirnya melarikan diri. Melarikan diri dari mana? Melarikan diri dari hiruk pikuk itu. Kenapa? Karena dia nggak tahan. Hingga akhirnya dia diketahui menjadi tukang cuci piring di sebuah rumah makan yang sangat jauh. Itu kisah William James Sidis alias Billy Sidis. Nanti ada lagi bukan Billy Sidis, kali ini dari Cina dan
anaknya apa orangnya masih hidup, tinggal di Beijing ya. Beijing ya. Yang di usia 14 tahun sudah dokter atau kandidat doktor, didrill betul. Namanya Chang Xingyang. Ini kayaknya jenengan berapa sekian waktu yang lalu sempat nulis ini ya? Iya. Jadi kalau pengen anak itu nanti umur 16 tahun atau 14 tahun atau 15 tahun jadi dokter gitu, bisa di dalam tanda petik bisa ditiru. Tetapi sebagaimana Bilisidis, maka Chang Xingyang ini juga akhirnya tidak mau lagi bergelut dengan dunia akademik. Allah. Cuma bedanya kalau tadi Bilisidis dia melarikan diri, maka Chang Xingyang itu menuntut orang tua, dia menikmati hidup sebagai pengangguran secara sadar, karena dia mengatakan bahwa cara untuk bahagia yang paling yang paling baik itu ialah dengan diam aja, duduk diam dan tidak melakukan apapun adalah kunci kebahagiaan seumur hidup. Lalu biaya hidupnya dari mana? Dia mengatakan ini kan gara-gara bapak saya. Maka bapaknya lah yang dituntut untuk menyediakan keperluan karena telah merampas hidupnya. Dan ini adalah contoh yang sangat menarik dari behavior checklist yang sangat panjang dan ketat itu. Cerdas. Otaknya cemerlang, jiwanya kering kerontang, sehingga tidak betah menjadi manusia yang produktif. Nah, itu behaviorisme. Nah, tapi asumsi dasarnya apa tadi? Manusia lahir dalam keadaan seperti gelas kosong. Manusia lahir dalam keadaan seperti ember kosong. Seperti kertas kosong, terserah diisi apa saja. Kemudian, kalau pengen seperti itu, kita ketika belajar kosongkan gelas. Cuma saya bilang sama anak-anak saya, ya enggak semua ya deh. Otakmu itu, Allah ciptakan otak itu tidak kemampuannya enggak seperti enggak cuma segelas. Iya, ini cuma segelas kecil sekali. Iya. Masya Allah, Imam Bukhari, Imam Muslim, para ulama-ulama itu hafal 1 juta hadis. Masya Allah. Bukan cuma matanya. Hari ini banyak anak atau bukan anak-anak, orang dewasa itu di hadis apa di Quran ya. Padahal ternyata hadis bukan, Quran juga bukan. Wong itu ungkapan manjada wajad. Itu kan dalam agama ada. Kenapa? Karena saking asingnya dengan agama ini. Lalu nanti ada humanisme yang mengasumsikan bahwa setiap manusia itu baik. Ya. Seperti antitesisnya Freudian tadi ya. Antitesis banget. Ya. Behaviorisme tengah-tengah. Tapi di tengah-tengah bukan berarti mesti baik gitu. Karena nanti kita itu mestinya selalu menjadikan agama ini sebagai mikyas. Yang ini insya Allah akan kita bahas lebih khusus besok ya. Kalau yang behaviorisme tadi kan ya ketika Freudian dan sebelumnya itu fokusnya ke yang tidak kelihatan unconsciousness. Iya. Kalau behaviorisme itu ya jangan lihat yang tidak satu hal yang saya lupakan gitu. Bahwa ketidaksadaran bahwa yang paling menentukan itu adalah alam bawah sadar, itu ciri-ciri psikologi analisis atau psikoanalisis atau nanti melangkah lagi ke masa-masa perdukunan Yunani kuno. Dan kalau behaviorisme itu kan pokoknya nggak usah sibuk memikirkan yang tidak kelihatan, apa yang kelihatan itulah yang bisa kita ukur gitu. Nah, itu juga error itu ya. Error. Nah, nanti kan setelah itu ada humanisme, ada psikologi kognitif, di mana psikologi kognitif itu mempercayai bahwa yang paling pokok itu adalah pikiran. Sampai-sampai ada ungkapan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, saya untuk hari pertama ini saya memang lebih banyak membicarakan semacam timeline sejarah, sehingga kita tahu bahwa beberapa ungkapan itu ada jejak-jejaknya. Nah,
Maka untuk hal-hal yang lebih spesifik kepada anak-anak, insya Allah akan kita bahas besok, dan selanjutnya barangkali masih ada waktu ini bisa kita gunakan untuk dialog. Masih ada waktu ya kita untuk tanya jawab. Ya. Nah, bagaimana nih hadirin sekalian? Ini mohon maaf nih yang tidak akrab dengan psikologi, nah atau yang biasanya mendengar kata psikologi. Ya. Nah, malam ini kita sedikit belajar tentang timeline sejarah psikologi. Itu pun belum semuanya. Iya, belum semuanya. Humanisme, psikologi kognitif, psikologi pertumbuhan, belum sempat kita bahas ya.